Yang penting ngomongnya, isinya ya Mbak. Betul sekali, setuju. Oke, kita mulai aja ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mulai dengan presentasi dari kelompok 3. Silakan Mbak Apriani, Mas Gunawan, dan Mas Zainul. Yuk, silakan. Maaf Bu. Ya, dimaafin. Yang penting presentasinya bagus, Mbak. Belum lebaran kita maaf. Astaga. Siapa kah? Ayo, atau anggota kelompoknya Mas Gunawan, Mas Zainul mungkin bisa bantu dulu sambil Mbak Apriani terima telepon. Enggak, lanjut Bu, ayo Bu. Oh, oke. Ya udah, kalau gitu silakan Mbak Apriani dimulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Apriani dengan 2 rekan saya Gunawan dan Zainul akan mempresentasikan analisis kami pada salah satu e-commerce di Indonesia yaitu Shopee. Lanjut Bu. Yes. Shopee merupakan salah satu perusahaan e-commerce berada di bawah naungan Garena yang sekarang merubah nama menjadi Sea Group, yaitu perusahaan internet di Asia Tenggara. Yang merupakan CEO dari Shopee sendiri adalah Chris Feng, pria lulusan terbaik dari Universitas Nasional Singapura. Model bisnis yang diusung Shopee adalah C2C, customer to customer mobile marketplace dan mall online. Shopee resmi dikenalkan di Singapura pada tahun 2015, kemudian diikuti oleh negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, dan Indonesia. Shopee Indonesia sendiri resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Aplikasi Shopee tersedia di platform iOS dan Android. Visi dari Shopee adalah menjadi C2C mobile marketplace nomor 1 di Asia Tenggara. Lanjut Bu. Yes. Ini soalnya diklik lama. Saya udah nggak klik, nggak pindah-pindah. Maaf. Ya, lanjut. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini banyak masyarakat yang beralih belanjanya dari offline ke online. Beberapa strategi pemasaran di masa pandemi yang dilakukan Shopee antara lain adalah melakukan inovasi dengan meluncurkan fitur-fitur terbaru mereka seperti Goyang Shopee dan Shopee Live. Kayak apa tuh Goyang Shopee, Mbak? Goyang Shopee itu fitur yang jangan ini dulu Bambang, nanti ada sesi tanya jawabnya. Yes, gimana Mbak? Goyang Shopee itu untuk memberi kebahagiaan untuk pengguna Shopee karena mengumpulkan koin-koin Shopee seperti main games seperti itu. Oh, untuk ada Shopee Live games sendiri gitu? itu disediakan untuk para penjual. Jadi bisa berjualan lewat secara live. Itu juga yang menjadi pembeda Shopee dari aplikasi lainnya karena di aplikasi Shopee itu ada live shoppingnya gitu. Oh, jadi kayak apa namanya yang TV itu ya? Apa namanya? Kalau kita mau promosiin produknya, kemudian mereka akan buat live. Oh, live. Jadi bisa live di Shopee, nggak kayak di e-commerce yang lain gitu. Bukan pakai gambar aja. Kalau di Shopee itu bisa secara live. Jadi kita bisa tahu real pick apa enggaknya gitu. Oh, okay, good. Selain itu juga Shopee memberikan promosi gratis ongkos kirim, cashback, dan cash on delivery. Okay. Itu bertujuan untuk meningkatkan daya beli pembeli di masa pandemi. Daya beli atau keinginan untuk membeli? Ya, daya beli, keinginan untuk membeli. Jadi beda, karena kalau daya beli itu dia kemampuan untuk membayar, itu daya beli. Kalau kemauan untuk membeli itu berarti karena adanya kemudahan, jadi orang yang tadinya nanti saya harus bayar ongkos kirim lagi. Nah, karena bebas ongkos kirim, jadi orang itu kemauannya bertambah. Berarti keinginannya ya Bu ya, yes. biar
biar menambah jadi menambah keinginan iya, karena pasti kalau dia nggak punya daya beli nggak mungkin dia mau masuk ke Shopee kan. Yes, oke. Selain itu juga Shopee menggelar kampanye setiap bulan dengan nama program yang disesuaikan dengan waktu dan barang yang dipromosikan. Contohnya seperti 22 Men Big Sale tuh itu yang potongan harga untuk fashion laki-laki, 10 brand sale itu juga potongan harga untuk barang-barang yang bermerek, 11 big sale itu untuk fashion wanita, semua ada diskonnya juga. Dan yang terbaru dikampanyekan Shopee ini juga Ramadan Big Sale, potongan harga untuk baju-baju muslim, baju koko kayak gitu. Kenapa baju koko ya, bukan baju cici gitu ya? Karena yang pakai laki-laki ya. Iya, baju koko yang Oke, bercanda. Oke, and then selanjutnya akan dilanjutkan sama siapa dulu, Mas Gun apa Mas Zainul dulu? Silahkan. Saya yang akan melanjutkan. Ya, silakan Mas Zainul. Slide selanjutnya kategori produk yang diutamakan Shopee di masa pandemi. Yang pertama ada elektronik, yang kedua kesehatan, yang ketiga ada perlengkapan bayi, dan yang keempat ada makanan minuman. Kira-kira kenapa nih Mas? Karena di masa pandemi banyak orang takut keluar rumah mungkin untuk membeli atau mencari kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi mereka lebih mengutamakan online aja untuk menjaga kesehatan mereka masing-masing. Oke. Lanjut Bu. Yes. Di keunggulan e-commerce Shopee yang pertama ini barang bergaransi. Barang yang dikirim pasti sampai ke pembeli. Sebagai jaminan uang akan kembali 100% apabila barang tidak sampai. Yang kedua, memudahkan si penjual untuk memasukkan barang dagangannya. Seperti si penjual bisa ini mengupload sampai maksimal 9 foto dagangannya. Jadi bertujuan agar pembeli bisa melihat lebih jeli tentang barang yang akan dia beli. Yang ketiga, ada fitur pemberitahuan tentang sistem pembayaran sampai dengan penyelesaian transaksi, sehingga memudahkan penjual dalam mengecek transaksi jual beli online. Mungkin ada ini ya, fitur apa pemberitahuan apa udah terkirim apa belum, itu mungkin di layar ponsel. Yang terakhir, Shopee mengintegrasikan fitur media sosial yang mencakup fungsi hashtag agar mempermudah pengguna dalam mencari barang atau produk yang sedang populer untuk mengikuti tren produk terbaru secara mudah. Kali ini Shopee mungkin ini ya, mereka bisa melihat dari coki atau riwayat pencarian cookies, Mas, bukan coki. Cookies ya? Cookies. Cookies, Mas, cookies. Maaf, bisa melihat cookies. Riwayat pencarian saat kita ingin mencari barang suatu, mungkin itu bisa langsung keluar muncul di layar utama penglihatan. Gitu. Dia itu lewat pemberitahuannya lewat email atau lewat SMS, atau di situ ada aplikasi khusus yang kita bisa. Mungkin ada notifikasi dari aplikasi Shopee. Jadi pemberitahuan itu ada di aplikasinya. Iya. Jadi kita masuk trackingnya. Jadi kita masuk ke aplikasinya, kemudian kita bisa lihat barang kita udah sampai mana. Iya, bisa di tracking. Oke. Soalnya saya biasanya pakai Tokopedia nih, baru tahu ada Shopee. Lain kali ini Bu cobain Shopee, jadi lebih enak di Shopee sebenarnya. Oke. And then slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Gunawan. Mas. Jangan dibacakan, dipresentasikan. Dipresentasikan. Mas Gunawan. Tempat dan waktu saya persilakan. Jadi bukan Mas Gunawan yang disilahkan, tempat dan waktunya ya. Ya, silakan Mas Gunawan. Ya, di sini ada beberapa metode pembayaran di Shopee ya, di antaranya yang pertama melalui transfer bank, yang kedua ada COD atau cost on delivery, selanjutnya ada Shopee Pay Later atau Shopee Pay, melalui Indomart, Alfamart juga bisa, melalui kartu kredit atau debit online, dan bisa juga melalui payment letter. Bedanya Shopee Pay Later sama payment letter apa nih? Kalau
Mas Gun ya yang jawab ya, enggak. Kalau yang ShopeePay itu Bu, ShopeePay itu yang dompet elektronik yang disediain sama Shopee-nya. Jadi kita itu bisa transaksi jual atau beli itu di dompet itu. Misalnya kita penjualan, nanti uang penjualannya masuk ke ShopeePay. Atau kita sebagai pembeli juga bisa mengisi ShopeePay itu seperti dompet elektrik kita gitu, elektroniknya gitu, kayak GoPay kayak gitu Bu. Kalau payment letter itu jadi Shopee itu menyediakan kayak hutang dulu gitu. Jadi tuh kita bisa mau berhutang dulu, nanti ya dikasih tenggat waktunya berapa hari untuk pembayaran gitu Bu. Oke. Waduh, bagus juga ya dia nyediain kredit. Kalau misalnya kita nggak bisa bayar gimana Mbak? Tapi di situ sudah ada ketentuannya kan Bu. Jadi kayak misalnya payment letter itu udah memang di situ ya udah didaftarin debitnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya tidak ada pembayaran mungkin bisa ditindaklanjuti secara hukum. Oke. Kan kadang-kadang ada orang tuh yang shopaholic gitu, yang pokoknya begitu lihat ada barang beli, tahu-tahu nggak ada duitnya gitu. Itu kira-kira tindakannya apa yang dilakukan oleh Shopee? Kayak memberi penagihan secara langsung Bu, seperti kartu kredit kayak gitu. Karena memang udah disinkronin sama kartu kreditnya gitu Bu. Jadi di situ kan sebelum kita mengajukan payment letter itu sudah ada kayak ngisi form gitu loh. Udah disinkron sama data kita yang didaftarin ke bank sebagai nasabah bank itu. Oke. Jadi kalau misalnya itu dia nggak bisa nagih lewat bank yang sudah kita pilih, dia akan masuk ke kartu kredit kita gitu ya? Iya, begitu. Oke, good. Terus? Udah belum Mas, ya? Masih ada pengirimannya. Silakan Mas. Ya kok. Jasa pengiriman dari Shopee ada beberapa jasa pengiriman juga. Bukan dukungan logistik yang bekerja sama dengan beberapa jasa logistik di Indonesia seperti JNE, JNT, Gojek atau Gosen dan Pos Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang. Jadi untuk para pelanggannya lebih dimudahkan dengan adanya berbagai macam dukungan jasa logistik gitu. Oke, good. Yes. Terima kasih. Sudah selesai. Ya. Presentasi yang bagus dari kelompok 3. Oke. Silakan yang ingin bertanya. Tadi Mas Muhammad udah mulai komentar. Silakan Mas. Mas Nur Hadi. Saya boleh nggak mau tanya? Ya boleh. Ya, silakan Mbak. Kata Apri tadi kan di Shopee itu ada ongkirnya, apa setiap barang yang di Shopee itu ada gratis ongkirnya? Setiap barang di Shopee ada gratis ongkirnya apa tidak, begitu maksudnya? Pertanyaan. Ya. Setiap pembelian di Shopee itu ada minimal order untuk gratis ongkir. Jadi kita misalnya beli cuma 5.000, nggak mungkin gratis ongkir. Tapi kalau misalnya 20.000 ke atas bisa gratis ongkir. Ada syarat ketentuannya. Terus, gitu ya? Iya. Nah gini, maksudnya iyalah nggak mungkin 5.000 dapat gratis ongkir kan. Terus kalau ada gratis ongkirnya itu apa ada batasan pembelian, 1 kali beli, 2 kali beli, 3 kali beli, apa seterusnya nih kita nih seandainya saya nih seterusnya Mbak, kalau misalnya memenuhi syarat untuk pembelian di harga misalnya 20.000 ke atas, setiap pembelian 20.000 ke atas selalu gratis ongkir selama itu kan ada masanya ya, misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa voucher gratis ongkirnya. Maksudnya begitu. Maksudnya kan di setiap pembelian itu kan ada voucher gratis ongkir nih ya, dengan pembelian di atas sekian gitu kan ya. Terus kita satu kali pembelian dari satu orang seandainya belinya lebih dari 1 kali, apa mungkin selalu gratis ongkir? Selalu memang ada. Karena yang saya alami anak saya nih, karena anak saya kan punya member Shopee. Jadi dia itu ada batasnya. Kata anak, aduh mah nggak kena gratis ongkir hari ini karena pembelanjaannya melebihi target yang Shopee berikan. Gitu kan Apri tadi bilang setiap beli itu pasti ada gratis ongkir. Sedangkan anak
saya sendiri kan juga emang punya member Shopee ya, banyaknya pesanan, jadi dia pesan ke Shopee, jadi udah batasnya mungkin belanjanya kelewat banyak. Jadi mungkin tokonya beda-beda kali, Nyai. Iya, begitu. Jadi begini ya Mbak, yang promo gratis ongkir ini disediain Shopee, ada ketentuan dan kebijakan dari Shopee sendiri. Jadi misalnya itu kan gratis ongkir juga dilihat dari tracking tempatnya, tempat pengirimannya. Terus kedua juga dari penjualnya sendiri. Terus ketiga juga dari nominal pembeliannya sendiri. Kalau untuk masa tenggat waktunya, kalau kata Mbaknya kan terlalu banyak, melebihi batas gitu ya kan pembeliannya. Kalau saya secara pribadi ya, dari Shopee itu bukan yang dilihat dari berapa banyak kita membeli ya, cuman itu tuh tenggat waktunya memang disediakan dari Shopee gratis ongkir, misalnya dari 5 Januari sampai 5 Februari berarti 1 bulan ya kan. Nah, ya berarti kan enggak semuanya harus gratis ongkir kan? Iya, memang setiap toko menyediakan gratis ongkir, dan setiap pembelian selama memenuhi persyaratan itu pasti gratis ongkir gitu. Iya, kalau yang soalnya kan Mbaknya yang kan nggak pernah beli ya. Juga soalnya ini ya nggak itu loh Mbak. Gratis ongkir itu selalu dapat kan pembeliannya. Kan nanya kan kita kan nggak tahu ya, karena kan di anakku selalu ngomong gini, aduh mah enak tadi ada gratis ongkir. Nah pas itu aduh mah gratis ongkirnya batasnya udah nggak ada gitu kan. Makanya kan tadi pengen tahu gitu, Apri bilang kan setiap pembelian itu ada gratis ongkir. Aku mikirin ya, anakku ada nggak gratis ongkirnya gitu kan. Berarti itu yang voucher gratis ongkirnya di member. Anakku kan selalu kan ngisi membernya itu kan, buat belanja itu kan, kartunya itu kan. Jadi selalu diisi kan, kalau habis selalu diisi. Tapi pas membeli barang itu katanya, mama hari ini tuh aduh gratis ongkirnya udah limit, nunggu bulan depannya lagi gitu. Iya, itu berarti makanya kan dalam itu sudah banyak kan berarti. Iya, udah banyak yang selalu voucher kan tiap bulan di ini ya, makanya kan biar detail kan ya maaf ya, karena aku juga nggak pernah pesan kayak gitu kan, karena kan aku selalu dengar seperti itu, jadi kan hanya yang detailnya gitu. Yang Mbak maksud member Shopee yang diisi itu apa maksudnya? Yang diisi Shopee Pay-nya atau apanya? Nggak tahu kan. Jadi begini, di Shopee itu kita sebagai pengguna Shopee disediakan dompet elektronik Shopee Pay itu. Jadi kita bisa melakukan pembelian tanpa ribet transfer bank atau cash on delivery. Jadi kita tuh ya otomatis gitu. Jadi bisa diisi Shopee Pay-nya, kita belanja, dipotong dari Shopee Pay untuk pembayarannya. Untuk setiap Shopee Pay itu ada promosi gratis ongkir, cuma ada tenggat waktunya, ada kadaluarsanya. Jadi misalkan isi Shopee Pay bulan ini ada tuh ya dikasih voucher gratis ongkir, beberapa gratis ongkir vouchernya, tapi ada syarat dan ketentuannya. Misalnya tenggat waktunya 1 bulan atau 2 bulan. Kalau misalnya selama 2 bulan tersebut tidak digunakan, otomatis kadaluarsa. Tapi nanti di lain hari, di lain berikutnya itu di bulan-bulan berikutnya ada lagi promosi Shopee yang gratis ongkirnya itu. Tapi beda promonya gitu. Kalau misalnya gratis ongkir untuk bulan ini sampai bulan ini, syarat dan ketentuannya minimal pembelian misalnya 20.000, atau nanti bulan depan ada lagi promosi gratis ongkir untuk minimal pembelian 50.000, seperti itu berulang terus. Tapi kalau misalnya kayak si anak Mbaknya yang kebanyakan katanya sudah kebanyakan belanja terus nggak ada dapat gratis ongkir lagi, mungkin gratis ongkir voucher yang dia miliki itu sudah kadaluarsa, jadi tidak bisa digunakan, atau sedang tidak memiliki voucher gratis akan Shopee itu. Begitu. Jelas ya. Oh ya, berarti kan intinya setiap barang itu kan enggak mesti ada gratis ongkirnya gitu ya. Ya, jadi pasti ada syarat dan ketentuannya. Tapi kalau misalnya udah ditentuin sama pihak Shopee-nya gitu kan. Betul. Itu oke dah. Oke. Kalau di dalam thank you. Lanjut. Yes. Paham.
Kalau di dalam Adi, monggo. Silakan Mas. Lain kali cobain Mbak, gunain aplikasi Shopee. Juga bisa di-download. Endorse. Ya, silakan. Siapa tadi yang mau tanya? Sekali promosi nih. Iya. Ini kan si Shopee kan pengirimannya nggak punya ini sendiri kan, kerjasama sama JNE Pos itu. Nah ini di masa pandemi itu ada kerjasama tambahan nggak? Atau mungkin untuk protokol kesehatannya atau gimana gitu loh? Kan tadi nggak dijelaskan. Apanya? Untuk pengiriman pada saat pandemi itu ada beda protokol nggak Mbak Apriani? Ya, gitu ya Mas Nur ya pertanyaannya. Iya, kan ini kan masa pandemi. Terus ada kerjasama tambahan nggak buat ini antisipasi protokol? Terus kalau melanggar ada sanksinya nggak? Kan masanya bukan satu perusahaan, perusahaan lain. Bagaimana? Jadi kan biasa yang bagaimana yang dimaksudkan? Jadi biasanya nih kalau misalnya pesen barang gitu ya, kalau pada saat sekarang nih lagi pandemi itu kayak makanan gitu ya, dia itu ada kayak standar khusus supaya pada saat nanti diterima oleh konsumen itu masih bisa cuci makanannya gitu. Jadi bungkusnya itu bisa dicuci tanpa dia merusak makanannya. Nah kalau Shopee ini kan rata-rata barang-barangnya kayak baju yang gitu-gitu ya. Iya, fashion, elektronik. Nah itu ada protokol kesehatannya nggak ya? Oh, kalau untuk protokol kesehatan ada Bu, dari pihak JNE, dari pihak logistik begitu kan mereka juga ada protokol sendiri gitu. Jadi setiap mereka pengantaran barang sesuai protokol kesehatan juga. Tapi itu di luar Shopee ya? Di luar Shopee, karena Shopee kan cuma bekerja sama bukan pihak dari Shopee-nya, yang pengiriman tuh dari Shopee gitu Bu. Shopee itu cuman perusahaan jasa dari pertemuan mereka penjual dan pembelinya aja, perantaranya gitu. Oke. Nah, gimana Mas? Bukan yang aku tanya ini tuh ada maksudnya. Mas Bambang tanya langsung aja. Iya, gimana maksudnya kamu pertanyaannya kan ada kerjasama sama JNE selain JNE begitu. Kan yang disebutin itu Shopee itu yang dari lokal ya, yang domestik itu JNE, JNT sama Gosen itu juga ada, Pos juga ada. Selain itu emang ada lagi ya? Nggak ada, Shopee itu nggak ada. Tapi kalau yang kargo itu, yang bentuknya gede gitu, kargo, ada lagi yang logistik yang kargo itu. Ya jadi kayaknya kalau misalnya pembeliannya banyak, tapi kan yang di Shopee itu kebanyakannya retail, yang kecil-kecil gitu, pembeliannya nggak yang sampai sekontainer begitu kan. Jadi ini fokusnya ke ini Mas Nur. Kalau Shopee itu dia fokusnya ke website untuk jual beli barang. Kemudian perantara antara penjual dan pembeli. Jadi di Shopee kita bisa menjual dan membeli. Kita sebagai penjual kita bisa menjual barang lewat Shopee. Kita sebagai pembeli kita juga bisa beli barang lewat Shopee, dan Shopee itu perantaranya. Jadi dia tuh tengah-tengahnya gitu, cuman perusahaan jasa yang menyediakan platformnya aja. Tidak termasuk dengan pengirimannya atau jasa gimana enggak. Jadi Shopee cuma perantara antara penjual dan pembeli, sebagai perantara, sebagai platformnya aja, Bu. Oke, good. Yes, thank you. Mungkin cukup untuk kelompok 3. Yeay, terima kasih. Sekarang untuk kelompok. Ya, terima kasih. Yes, bagus untuk presentasinya. Untuk kelompok 5 sudah hadir kah? Sudah ada. Iya, Bu. Iya, Bu, ada. Oke, sebentar. Ini saya mau masukin. Jadi lah nyauri mena. Kok malah aku arep pukul meh. Kule ayo tuku. Ngomong sama orang tua. Ya kecilin itu suaranya. Oke, kelompok 5 nih Mbak Titi, Mbak Dia, sama Mas Endar. Salah masuk. Udah muncul kah? Udah, Bu. Oke, yuk silahkan. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 5. Yuk silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi.
Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Titi Wulandari, Diah Rahmawati, dan Endar Ajatmoko. Adapun diskusi yang akan kami bahas di sini yaitu mengenai PT Kereta Api Indonesia Persero. Lanjut, Bu. Ya. PT Kereta Api Indonesia Persero itu sendiri merupakan badan usaha milik negara BUMN di Indonesia yang bergerak dalam bidang transportasi dan penunjang lainnya sekaligus menjadi penggerak perekonomian Indonesia serta telah berpengalaman lebih dari 70 tahun di bidang transportasi. Lanjut, Bu. Ya. PT Kereta Api Indonesia Persero tercatat sebagai BUMN yang paling agresif dan inovatif dalam pembenahan korporasi. Hal itu terbukti dari berbagai perbaikan fundamental pada kinerja keuangan, manajemen, penghargaan, dan terutama pelayanan kepada pelanggan jasa kereta api. Selain itu, PT KAI berkomitmen untuk melaksanakan transformasi secara menyeluruh dengan 5 nilai utama, yaitu integritas, profesional, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bang Endar Ajatmoko. Terima kasih. Silakan Mas Endar. PT Kereta Api Indonesia Persero menyatakan pendapatan keseluruhan mulai kurang sejak pertengahan Maret 2020 seiring dengan penurunan mobilitas masyarakat akibat pandemi COVID-19. Direktur Utama PT KAI di hari Satya mendata pendapatan angkutan penumpang pada April 2020 adalah sekitar 29 miliar rupiah, sedangkan pendapatan angkutan penumpang pada Januari 2020 mencapai 39 miliar rupiah. Di sisi lain, pendapatan dari angkutan sekarang relatif stabil bahkan setelah wabah COVID-19 merebak. Jadi pada saat pandemi berlangsung, PT Kereta Api Indonesia berusaha memaksimalkan pada sekarang untuk menstabilkan pendapatan. Untuk protokol kesehatan, KAI memastikan petugas yang berinteraksi langsung dengan pelanggan untuk cek kesehatan termasuk di tubuh sebelum berangkat. Mereka juga harus memakai APD seperti masker, face dan sarung tangan. Mengkampanyekan gerakan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak 3M kepada seluruh pelanggan kapal. Dan juga akhirnya diberikan oleh Rahmawati. Untuk syarat naik kereta api, yang pertama tunjukkan surat keterangan bebas COVID-19 dari hasil tes genos atau tes rapid antigen atau tes swab PCR. Penumpang dalam kondisi sehat, mengenakan jaket atau pakaian lengan panjang, wajib pakai masker serta face shield, tidak berbicara satu arah maupun dua arah selama perjalanan, dilarang makan atau minum pada perjalanan setelah kereta api kurang dari 2 jam, datang lebih awal ke stasiun. Untuk dampak KAI di tengah pandemi corona, yang pertama menghentikan 28 perjalanan KA jarak jauh selama sebulan, terus mendapatkan pendapatan KAI anjlok jadi 400 juta per hari. Pemerintah tak kunjung bayar hutang ke KAI. Kas KAI diprediksi minus 3,44 triliun imbas corona. Terus butuh dana talang 3,5 triliun. Minta jangka pelunasan dana talang hingga 7 tahun. Tak ada rekrutmen pegawai selama di 2010. Diprediksi penumpang kereta api masih lesu di tahun 2001. Kesulitan bersaing untuk angkutan logistik. Dan yang terakhir, tidak bisa tentukan tarif seenaknya. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ini solusi yang dilakukan oleh KAI apa ya? Ini kan dampaknya ya. Dia menghentikan 28 perjalanan kereta api jarak jauh, kemudian pendapatannya anjlok. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh si KAI untuk mengatasi ini? Jadi memaksimalkan
pendapatan di angkutan barang seperti yang di batubara atau di logistik. Karena kalau untuk penumpang kan tidak memungkinkan, apalagi untuk saat ini kan pandemi gitu. Kan dia maksimal pendapatan di angkutan lebaran. Karena ini ada peraturan pemerintah yang mungkin dilarang mudik, jadi untuk maksimalkan di angkutan barang. Di perkotaan di Sumatera. Nah, tapi ini nih ada kesulitan bersaing untuk angkutan logistik nih, maksudnya apa ya, Mas? Kayak itu gini Bu, misalkan kayak ada untuk bersaing kan nggak cuma kereta api aja, bukan yang di Indonesia Bu. Kan ada mungkin di perusahaan bus yang sekarang ini kan makin banyak mereka juga. Kami itu punya ide-ide yang fasilitasnya diperbagi atau jadi kan. Oh, suaranya lama-lama hilang, Mas Endar. Ngomongnya mungkin lebih pelan kali, Mas Endar. Iya, Bu. Dan lebih keras. Speednya dikurangin. Terlalu cepat, Bu. Ngomongnya Mas Endar terlalu cepat ngomongnya, jadi agak lebih pelan dan lebih lebih keras suaranya. Yang jelas kurang keras ngomongnya, Bu. Ya, Mas Endar, pakai tenaga, Mas. Ya, siap, Bu. Yes. Tes 1, 2, 3. Ya, gimana, Mas? Nah, untuk kereta api, untuk untuk memaksimalkan atau mengatasi persaingannya, mungkin ya kita akan untuk dari penumpang mungkin kan tidak memungkinkan, Bu. Karena kan peraturan pemerintah itu kendala oleh peraturan pemerintah. Jadi dimaksimalkan untuk angkutan barang, untuk lobby di perusahaan-perusahaan. Jadi mereka kan pakai kayak perusahaan-perusahaan seperti tambang yang membutuhkan angkutan besar gitu. Nah, untuk bersaing mungkin kita kan kalah. Kadang ada yang kalah inovasi dari angkutan bus atau pesawat gitu. Cuman kan beda sebenarnya beda segmen ya. Kayak kalau pesawat itu untuk angkutan yang cepat. Kalau bus itu mungkin harus ada jalan rayanya. Sedangkan kalau kereta api kan sebenarnya kalau asalkan ada jalurnya kan dia bisa masuk sampai ke hutan-hutan juga kan. Yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh truk gitu atau bus. Karena mungkin kan itu kan kalau kereta api mungkin kan terbatas di jalan tadi dulu, Bu. Kan nggak seluruh, biasanya kayak di Jawa mungkin dari daerah berapa ke daerah berapa. Terus untuk di Sumatera kan dia kan nggak terlalu banyak untuk di penumpang, jadi banyak di logistik. Oh, jadi keterbatasannya PT Kereta Api ini nggak semua jalurnya mungkin belum begitu, tidak masih terbatas gitu ya maksudnya. Iya, belum sepenuhnya itu terjangkau gitu. Oke. Jadi masalahnya itu bukan kesulitan bersaing untuk angkutan logistik mungkin angka 9 ini ya, tetapi mungkin lebih ke keterbatasan akses yang sudah dibuat oleh PT Kereta Api untuk pengangkutan logistik mungkin ya. Iya. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan Mas Ainul. Ini siapa Mas Endar. Oh ya, silakan Mas Endar. Mau tanya ke Mas Endar, syarat naik kereta api yang poin ke ketiga, mengenakan jaket atau pakaian lengan panjang. Ya mungkin pas musim hujan atau musim dingin mungkin bisa ya. Mungkin kalau musim panas gimana, Mas harus pakai jaket. Nanti kalau gerah disangka masuk angin, nanti malah disangka kena COVID sama. mohon penjelasannya, Pak Dania. Karena kereta api mulai dari yang kelas ekonomi sampai eksekutif itu kan pakai AC semua. Jadi kadang-kadang orang yang kita juga karena menjaga kesehatan, jadi kita jadi kereta api kan harus pakai pengaman. Tapi dia kan jadi kayak kontak langsung gitu. Oke, good. Gimana, Pak? Kurang jelas. Ulangi lagi.
Terlalu cepat penjelasannya. Mas, ngomongnya speednya itu dikurangin, Mas. Oh. Mas Endar terlalu pinter ini. Jadi untuk masalah kita memakai lengan panjang itu ya, jadi kita kan menghindari kontak langsung secara fisik, misalkan kayak dari kulit ke kulit mungkin kita kan nggak terasa mungkin tuh kayak geseran antar penumpang atau gimana. Jadi misalkan untuk takut gerahnya itu kan bisa apa itu untuk kereta api kan mulai dari eksekutif sampai ekonomi kan sekarang udah pakai AC semua, jadi nggak takut gerah. Itu dimulainya dari mereka sudah di stasiun untuk mereka pakai lengan panjang itu, atau pada saat mereka naik kereta apinya baru? Mulai dari kita mau naik kereta apinya itu kan biasanya kalau di itu kan ruangannya kan agak sempit, juga terlalu lebar gitu kan. Kalau di kereta, jadi kan bisa misalkan ada orang yang mau ke toilet atau orang dari toilet itu kan kadang kan ada bergeseran gitu. Oke. Itu menghindari itu sebenarnya sih nggak harus itu secara berapa waktu tiap saat bergeseran kan. Jadi kemungkinan itu aja ya. Oke, menjawab Mas Ainu? Nah, Pak Dani, Pak masih kurang. Udah Pak, cukup, terima kasih. Oke, yang lain? Ya, saya Bu. Ya, silakan Mas. Ini kan PT KAI kan termasuknya di moda transportasi kan, berarti di masa pandemi ini ngaruhnya besar banget kan? Yes. Dari sekian upaya yang dilakukan PT KAI ini, menurut kelompok ini yang paling berhasil apa? Kayaknya nggak ada yang berhasil, soalnya tetap rugi kok. Terima kasih Bu. Yes. Mohon penjelasannya. Silakan. Mungkin kelompoknya yang lain, Mbak Titi, Mbak Dia. Ini bisa mungkin kalau dari dulu kan kereta api ini kan apa namanya ya, untuk keuntungan itu mungkin kan sebenarnya itu nggak ada, tapi kan dari rugi dan rugi. Mungkin untuk yang saat ini itu kan meminimaliskan kerugian gitu Pak Adi. Jadi keberhasilannya itu adalah mengurangi jalur kayak gitu kan ya. Karena mau dibentuk 2 jalur itu kan, jadi harus bolak-balik itu kan nggak harus menunggu kayak apa namanya, kayak simpangan yang dari Jawa ke Jakarta, dari Jawa kan gitu. Jadi itu nanti untuk memaksimalkan pendapatan gitu. Ya memang dari dulu emang kita selalu rugi kan gitu. Karena untuk terutama kan selain dari apa namanya, selain dari hasil terbang kita juga dari pemerintah juga ada bantuan subsidi ya. Ya, jadi kayaknya usaha yang dilakukan oleh PT KAI memang mungkin belum membuahkan hasil untuk profit, tetapi paling tidak bisa tetap bertahan hidup gitu ya. Iya, itu kan intinya bertahan apa sih? Sebenarnya kan kayak mengurangi apa sih? Mengurangi kerugian. Kita termasuk transportasi angkutan massal. Jadi kan mengurangi misalkan kayak apa namanya? Di angkutan bus itu mungkin dia terlalu padat, jadi kan bisa terurai dengan pakai kereta api. Kita mengurangi ongkos pesawat juga yang terlalu mahal, mungkin untuk masyarakat mungkin bisa pakai kereta api kan. Oke. Menjawab Mas Nur? Enggak Bu. Yang mau apa yang masih mengganjal? PT ini kan yang paling kena imbas kan ya itu transportasi, tapi upayanya ini tetap gagal semua. Ya memang itu bukan gagal itu Pak. Mungkin kurang pendapatannya lah. Mungkin enggak. Ya kurang sama gagal, berarti kalau kurang itu gagal. Kalau memang gagal, ya kalau misalnya gagal itu enggak mungkin. Bambang, namanya juga ya lagi krisis gitu loh. Ini kan tidak terduga. Gimana bisa menanggulangi orang nggak ada antisipasinya juga kan ya kurang. Ya gimana orang mendadak gitu loh. Iya sih kue gini nyolong.
Jan, kamu tuh ya ngomongnya gagal. Ya namanya juga coronanya tuh baru gitu loh, mendadak. Bukan loh Yul. Pak Bambang kan ini lebih kritis orangnya. ya logikanya aja gitu loh. Masa siklusnya itu loh Bang, siklus ada resesi, ada apa itu? Yul, ini bukan masalahnya di situ. Ini kan tadi itu yang ini KAI itu kan gagal semua kan ini pandemi. Orang buktinya aja masih rugi. Terus Indar malah memperkuat lagi. Belum ada pandemi aja udah gagal. Ya kan begini. Di masa pandemi kita itu kan dilarang untuk apa? Kita kan kerja aja dari rumah ya kan, ada work from home lah, ada apa sih, sekolah-sekolah di rumah kan lah, otomatis transportasi itu ya mandek gitu loh. Sekarang aja kita mudik aja dilarang, ya bagaimana pendapatannya bisa melonjak, ya otomatis lah pendapatannya menurun. Gimana kamu nih? Terus ya bukan itu nasib karyawannya gimana ya? Bukan gagal karena memang gitu. Ini krisis mereka juga butuh yang direncanakan gitu loh. Oke. Saya tengahi ya. Jadi ada solusi itu, tutup aja KAI-nya lah. Oh jangan. Jadi gini, apa namanya? Ini untuk kereta api itu untuk solusi misalkan kita kayak apa ya? Terus terlalu penuh, terlalu mahal. Jadi mereka kan swasta. Jadi mereka bisa bikin tarif seenaknya gitu loh. Kalau kereta api kan untuk mengurangi itu, untuk apa namanya? Untuk mengembangkan itu gitu. Kan nggak ada kereta api ya, itu kayak perusahaan pesawat ya lebih mahal gitu. Iya, jadi memang kalau ini dua-duanya benar, Mas Endar benar, Mas Nur juga benar, ya. Tetapi memang KAI ini nggak bisa ditutup. Kenapa? Karena memang seperti yang Mas Endar bilang, ini salah satu alternatif mode transportasi yang memang sebenarnya kalau dimaksimalkan mungkin sekarang masih apa namanya masih rugi gitu ya. Tetapi untuk kedepannya ini dia itu bisa dimanfaatkan untuk pengangkutan massal yang lebih besar daripada kalau menggunakan bis gitu ya. Karena kan nggak mungkin semuanya pakai jalan raya, harus ada alternatif yang lain, karena kalau nggak jalan raya lama-lama walaupun dibangun tol ya tetap aja dengan manusianya bertambah pasti jalannya juga pasti akan jadi lebih berkurang gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang ini ditutup aja ya nggak bisa Mas Nur, karena ini salah satu bentuk transportasi yang sampai saat ini pemerintah masih mencari cara supaya dia bisa untung ya. Dan ini yang mulai dari Yonan waktu dia jadi direktur KAI itu sudah banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh PT Kereta Api yang tadinya kereta api nggak nyaman, kemudian setelah dia mulai menjabat kita bisa rasakan sekarang gitu, bagaimana kalau naik kereta api tadi yang seperti siapa ya tadi yang ngomong ya, Mbak Dia atau Mas Endar atau Mbak Titi saya lupa. Sekarang itu naik kereta api sudah mau dari kelas ekonomi sampai kelas eksekutif semuanya sudah pakai AC. Mas Endar ya tadi yang ngomong ya. Nah jadi ini memang salah satu cara untuk membuat orang itu nyaman di dalam perjalanan. Dan yang dilakukan oleh PT Kereta Api ini sebenarnya sudah maksimal, Mas. Jadi seperti dia tidak melakukan rekrutmen pegawai, tetapi dia juga tidak memecat pegawainya, ya. Kemudian yang kedua, supaya menghemat biaya, dia menghentikan kereta api perjalanan jauh, yang pokoknya yang pasti penumpangnya itu sangat sedikit, ya. Nah kemudian dia juga ini merestrukturisasi hutang nih. Jadi ini kayak nomor 6, dia untuk pelunasan hutangnya ini direstrukturisasi sehingga bisa sampai 7 tahun. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh PT Kereta Api ini memang sudah maksimal, tetapi memang benar seperti yang Mas Nur Hadi bilang, ya tetap gagal memang, tetapi untuk jangka pendek mungkin memang dilihat ini masih gagal gitu ya.
istilahnya masih belum berhasil. Tetapi untuk jangka panjang dengan semua investasi yang sudah dilakukan oleh PT KAI, terutama yang tadi dia membangun yang double deck gitu ya. Jadi jalurnya itu menjadi lebih besar. Yang tadinya cuma ada 1 jalur dijadikan 2 jalur, dari 2 jalur dijadikan 4 jalur gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu terlalu lama untuk bisa melewati jalur keretanya, sehingga nanti jumlah keretanya juga akan ditambah. Jadi untuk kedepannya ini masih perjalanannya PT KAI ini memang masih panjang, tetapi kalau dilihat keberhasilannya sebenarnya sekarang itu sudah mulai kelihatan buah-buahnya, tapi belum maksimal memang. Oke, Mas Nur. Dan sudah ada lah Bu, karena PT KAI juga ada kerjasama sama Bukit Asam juga. Jadi dia itu untuk pengangkutan batu bara juga pakai KAI ini. Yes. Ya untuk jangka panjangnya bagus sebenarnya Bu. Iya, memang kalau untuk kayak pertambangan gitu ya, kereta api itu emang sangat dibutuhkan. Tetapi problemnya itu satu, jalur keretanya, jadi relnya itu masih terbatas. Jadi belum maksimal sampai ke daerah-daerah. Jadi kereta api itu dia sangat jalurnya itu yang terhubung baru di Pulau Jawa. Kayak Sumatera belum. Jadi belum semua daerah itu terhubung melalui jalur kereta api. Kemudian udah Bu, Lampung Palembang udah. Iya, tapi belum semuanya, belum sampai ujung kan? Jadi dia baru beberapa lokasi, tapi belum sampai ujung Sumatera gitu. Kayak di Kalimantan. Jadi ruang ekspansinya itu masih luas sebenarnya untuk KAI ini. Iya. Jadi memang ini problemnya karena dari dulu belum ada yang memperhatikan kereta api ini. Jadi pemerintah zaman dulu tuh masih fokusnya cuman ke mobil, truk gitu. Jadi pokoknya yang istilahnya pemerintah nggak usah keluar modal yang banyak untuk bangun infrastruktur gitu. Tapi sekarang sudah mulai. Tapi sekarang juga kan udah banyak proyek yang kereta cepat juga udah banyak proyek. Ya, nah ini sekarang kan makanya mulai dibangun. Cuman sayangnya yang kereta cepat itu dibangunnya di Pulau Jawa. Harusnya harusnya dibangunnya tuh kayak di Kalimantan, di Sulawesi, yang daerah-daerah yang masih masih minim penduduknya, supaya populasi yang sudah terlalu yang sudah terlalu besar di Pulau Jawa ini bisa dipindahkan ke daerah yang sebenarnya lebih luas gitu ya, yang bisa lebih istilahnya. Jadi penduduk kita tuh bisa lebih tersebar ke daerah-daerah yang lain gitu, bukan cuma terpusat di Pulau Jawa aja. Ya, saya sungguh berharap setelah ibu kotanya pindah ke Kalimantan ya, mungkin di sana pembangunannya akan bisa lebih maju dibandingkan sekarang gitu. Sepertinya begitu. Semoga ini proyek untuk membangun ibu kota baru ini tidak berhenti kalau setelah pergantian tidak berhenti setelah ganti presiden. Jangan kayak Jakarta, aduh sedih Jakarta sekarang. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Yeay, kita beri tepuk tangan. Saya mau bertanya. Oh, masih ada pertanyaan, silakan. Siapa, Mbak Herpianti ya? Yang banyak tanyanya Kak Evi yang banyak. Lah lo mah kayak apa? Silakan Mbak Herpianti. Kan banyak syarat-syarat naik kereta api. Nah, ketika seseorang itu melanggar untuk syarat naik kereta api itu, apakah ada hukumannya? Kalau ada, kira-kira apa? Secara kan kita tahu kan orang Indonesia itu kan termasuk susah diatur gitu. Contohnya makan, minum atau berbicara itu, contohnya ada aturan nggak? Denda berapa atau hukuman apa gitu? Oke, good question. Ya, silakan dijawab kelompok 5. Untuk hukuman mungkin kalau yang saat belum kereta api berangkat mungkin akan diturunkan ya. Tapi kalau misalkan orang yang makan mungkin ada 3 bulan itu gajian. Dan juga harus gitu. Gimana Mas? Aturan kok masih mau dilanggar. Suaranya. Aturan kan ada untuk dilanggar. Iya sih. Memang aturan memang untuk dilanggar. Tapi cuman kan kayak apa sih?
kayak kalau sih yang mau naik itu nggak punya logika. Oh ini loh, kalau melanggar ini loh bahayanya sama untuk diri sendiri dan sama itu banyak. Karena punya pilihan ke sana gitu. Berarti kalau begitu nggak ada aturan langsung dari pemerintah ya, contohnya ya, karena contohnya pelanggaran ini denda segini atau hukumannya ini gitu, nggak ada ya? Ya selama ini kan itu kan ya untuk ya tadi itu yang untuk Mbak Herpi kayak nggak tahu gitu aja. Itu kan nggak boleh main sokok jalan kok udah bisa. Nah, kan kita ingin Indonesia berubah gitu. Itu Mas Indar bilangin ke itu PT KAI-nya biar jadi masukan tuh dari PMB. Kayaknya sampai sekarang cuma teguran ya. Jadi iya. Karena untuk bikin peraturan itu kan harus ada lagi dari pemerintah pusat kan. Pokoknya denda atau apa atau kurungan itu kan harus dihukum lagi. Kayaknya itu mustahil sih Mbak Herpianti kalau sampai ada peraturan pemerintah, karena ini kan angkutan umum yang punyanya swasta gitu ya. Sekarang dikelola oleh swasta. Punya swasta bukannya pemerintah juga bisa, contohnya Bu, karena ini kan masa pandemi, contohnya kan kalau aturan itu kan ada aturan, contohnya aturan mendadak gitu loh, jadi peraturannya sebenarnya tidak ada di undang-undang apa di mana, tapi kan karena keadaan kan biasanya ada gitu loh, jadi di Indonesia nggak ada seperti itulah maksudnya ya. Iya. Kalau di Taiwan kan contohnya kan denda 3.000 sampai 15.000 gitu loh, yang nggak pakai masker atau yang nggak menuruti aturan gitu. Berarti kalau di Indonesia sendiri belum ada itu aja ya? Belum ada sih. Itu kayaknya, nah ini kan problemnya itu kayak contohnya pakai masker ya. Itu walaupun pemerintah udah bilang kemana-mana harus pakai masker, tapi penegakan hukumnya kan masih tergantung dari pemdanya, pemerintah daerahnya Mbak. Nah kalau pemdanya dia itu tidak tegas, ya orang mau pakai masker atau enggak yang ada tindakan juga gitu. Nah ini itu baru orang yang ada di satu daerah, sedangkan kalau kereta api itu kan dia lintas daerah gitu ya. Nah akan sangat sulit kalau dibuat peraturan seperti itu sebenarnya. Kalau menurut saya begini Bu, ini kan karena PT Kereta Api, bukankah seharusnya PT Kereta Api itu berhak membuat peraturan gitu loh? Iya harusnya, cuman kayaknya setahu saya kereta apinya takut nggak laku gitu ya? Iya, soalnya bukan takut nggak laku, memang udah nggak laku. Makin nggak laku. Iya itu susah ya. Orang udah takut untuk pergi-pergi gitu kan, jadinya dan juga jumlah penumpang di dalam satu gerbong itu kan juga udah dikurangin. Jadi ada jumlah maksimal kayak di bis, di pesawat juga kan semuanya cuman boleh kapasitasnya misalnya 50% ya kalau nggak salah ya, 50% atau 60%. Nah ini itu pun sudah sulit untuk si KAI ini bertahan gitu. Jadi kayaknya sih sulit. Kalau ada peraturan. Oke, thank you Mbak Herpianti. Yes, ada lagi yang ingin bertanya? Saya senang hari ini semuanya banyak yang aktif bertanya. Yeay, oke. Masih ada mungkin yang ingin bertanya? Udah Bu, kasihan Nendan. Saya siap penampung Badi, apa pertanyaan Bapak yang untuk saya siap menampung. Terima kasih. Karena kan untuk kereta api kan untuk menarik di Batu, karena itu perusahaan ini kan nggak bisa terlalu sukses gitu Bu. Memang perusahaan yang sukses kan jadi bahasa mungkin bosan. Yes. Terima kasih Mas Endar untuk idenya membahas PT KAI. Ya karena memang ini keterbatasan KAI itu banyak banget ya. Dia dibilangnya BUMN gitu ya, Badan Usaha Milik Negara gitu. Tetapi dia harus tetap bisa bertahan, padahal tadi itu tarif kereta api itu ditentukan juga oleh pemerintah gitu. Jadi memang
banyak sekali batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh PT KAI untuk dia bisa bertahan. Dan dia bisa bertahan ini kalau menurut saya sih udah hebat gitu ya, di tengah pandemi yang sekarang. Kayak contohnya PT Pos sekarang, PT Pos Indonesia ini udah hampir bangkrut kan. Jadi dia nggak bisa lagi bersaing sama yang swasta punya gitu, kayak JNE, kemudian sekarang kan ada apa sih, Si Cepat, terus ada apa lagi gitu. Jadi sudah banyak yang sekarang jauh lebih maju daripada PT Pos Indonesia. Jadi ini sekarang PT Pos Indonesia itu juga lagi struggling untuk dia bisa bertahan ya. Jadi memang banyak BUMN yang sekarang ini sudah mati suri ya Bu ya. Hidup segan mati tak mau. Itu Bu, udah siklusnya tuh udah diambang. Iya. Jadi kalau dia tidak benar-benar merestrukturisasi proses bisnisnya, pasti dia nggak akan bisa bertahan itu menghadapi persaingan. Juga kan karena sekarang udah ada WA, jadi nggak usah surat-suratan, chattingan aja. Iya, betul sekali. Ini yang memang sekarang sedang istilahnya ya. Kok yang ini sih, sorry sebentar. Email sekarang itu ya, surat-surat pemberitahuan juga kan lewat email, nggak lewat pos, sekarang nggak lewat surat. Iya betul, ini memang jadi agak sulit untuk mereka bisa bertahan. Oke, kalau gitu kita teruskan materi kita hari ini. Oke. Nah, masih ingat kan ya tentang marketing mix tradisional? Apa saja, masih ingat nggak? Yang termasuk dalam marketing mix? Yang 7P kan Bu? Iya, yang tradisional tuh 4, yang sekarang itu jadi 7. Nah, yang 4 dulu apa aja? Produk, price, terus produk, price, 2P lagi. Produknya, price itu harga, terus Ibu suaranya ngilang. Serius? Guys, kemudian yang ketiga. Yang ketiga apa yo? Place. Yang promotion. Iya. Produk, price, place, sama promotion. Jadi ada 4 itu ya. Nah kemudian itu kan yang tradisional. Kemudian ditambah 3 lagi. Apa aja yang 3? 3 laginya people. Terus prosesnya. Oke, good. Terakhir physical evidence. Good. Kemudian ke prosesnya, dan yang terakhir ke physical evidence, atau physical evidence itu bahasa Indonesianya bukti fisik gitu ya, bahwa jasa itu ada. Nah, ini kenapa ya? Oke. Nah ini barang itu kan ada 5 ya, barang yang memang berwujud murni atau istilahnya itu yang pure tangible yang kita bisa pegang, kayak sabun, odol, terus mobil, terus handphone, itu benar-benar berwujud murni yang kita bisa pegang gitu ya. Nah tetapi barang itu tuh nggak cuman barangnya doang gitu ya, tetapi biasanya pasti ada jasa pendukungnya. Contohnya handphone itu kan dia produk murni, tetapi dia tidak akan bisa dijual kalau tidak ada orang yang menjualnya, jasa yang menjualnya ya. Nah itu yang disebut dengan namanya
accompanying service atau jasa pendukung gitu ya istilah bahasa Indonesianya. Nah, ada namanya barang yang campuran. Jadi ada produknya, ada jasanya dan nggak bisa dipisah. Ya, ini contohnya kayak restoran, ya, kemudian toko roti, ya itu campuran, gitu ya. Ke coffee shop, nah itu ada barangnya, tetapi juga ada jasanya. Nah, ada yang namanya jasanya yang utama gitu ya, tetapi dia itu disertai dengan produk yang mendukung gitu ya. Jadi contohnya itu kayak airline, angkutan udara gitu ya, atau penerbangan. Jadi yang dia jual itu adalah jasa transportasinya. Jadi memindahkan orang dari satu poin atau satu titik ke titik yang lain, ya. Tetapi itu nggak akan bisa dilakukan kalau nggak ada pesawatnya, gitu ya. Kemudian juga itu nggak akan mungkin bisa terbang, ya, kalau nggak ada pelayanannya kayak pilotnya, ada pramugarinya, gitu ya. Kemudian kadang-kadang kalau untuk yang jarak jauh gitu ya, itu kayak makanannya, minumannya, itu kalau nggak ada itu orang bisa mati kelaparan gitu ya di dalam pesawat, apalagi kalau yang perjalanannya sampai 24 jam. Nah, jenis jasa yang kelima itu benar-benar pure jasa. Jadi seluruhnya adalah jasa, nggak pakai produk, ya. Jadi contohnya kayak konsultan, gitu ya. Kemudian pengacara, kemudian babysitter, kemudian yang jadi benar-benar yang dia jual adalah jasa murni, gitu ya. Nah, ini 5 kategori produk yang sebenarnya ada. Nah, masih ingat nggak nih tentang level of product? Jadi kalau kita itu membeli produk, sebenarnya ini ada 5 tingkatan dari produk, ya. Jadi contohnya kayak apa ya? Ada yang tahu mesin bor nggak ya? Yang wih gitu. Tahu? Bor listrik. Tahu nggak? Ini saya. Ya, nah kalau mesin bor itu sebenarnya yang dia jual itu apa? Yang dijual dari mesin bor itu apa? Fungsinya, Bu. Fungsi apanya? Suaranya hilang, Bu. Yang dijual fungsi apanya? Nah, fungsinya ini bisa digantikan oleh alat yang lain nggak? Supaya lebih gampang deh pertanyaannya. Ada nggak yang bisa menggantikan bor untuk melakukan fungsi tersebut? Hah? Pakai palu? Ya, good, bisa pakai palu. Jadi apa sih yang dijual tadi? Fungsinya untuk apa? Yang dijual oleh si mesin bor? Fungsinya untuk membuat lubang, itu kan? Ya, yang dijual oleh mesin bor ini adalah kemampuannya dia untuk bisa membuat lubang. Nah, itu yang dimaksud dengan core benefit. Ya. Jadi, apa sih fungsi utama produk tersebut gitu ya atau jasa tersebut?
Nah, kalau kita lihat dari mesin bor tadi nih, ya, core benefitnya apa? Untuk dia bisa membuat lubang, gitu ya. Nah, bisa nggak dia digantikan oleh yang lain? Tadi kan ada tuh yang bilang, di sini kok nggak muncul sih siapa namanya tadi yang ngomong. Jadi bisa digantikan oleh palu, gitu ya, oleh paku, ya. Bahkan untuk membuat lubang kan kita juga bisa pakai bom, gitu kan, bisa juga, ya. Jadi ada yang memang bisa menggantikan fungsinya, ya. Tetapi benefitnya itu sama atau core benefitnya itu sama, yaitu kemampuan untuk dia membuat lubang. Nah, dari core benefit ini baru kita kembangkan nih, entah produknya atau jasanya. Ya, jadi contohnya nih, kemampuan untuk membuat lubang itu core benefitnya. Basic produknya apa? Bor, ya. Nah, apa expected produknya? Apa yang diharapkan dari bor itu? Jadi dia bisa membuat lubang, ya, yang lebih presisi. Jadi kalau misalnya kita mau buat lubang kecil, berarti kita pakai mata bor yang kecil. Kalau kita mau buat bor yang lebih besar, lubang yang lebih besar, kita pakai mata bor yang lebih besar, gitu ya. Dan sesuai dengan kebutuhan kita, itu kan expected produknya, ya. Nah, apa tuh augmented produknya? Ya, augmented itu jadi jasa tambahannya. Jadi misalnya kita punya mesin bor, biasanya kan kalau buat lubang itu kan dia berat gitu ya. Nah, mungkin augmented produknya adalah mesin bor yang enteng. Ya, tetapi kemampuannya itu, expected produknya untuk dia bisa membuat lubang itu yang sesuai dengan keinginannya itu tetap bisa terpenuhi. Itu augmented product, gitu ya. Nah, dari produk yang sudah ada ini kita bisa kembangkan lagi menjadi namanya potential product, ya. Atau dari produk yang sudah ada, mesin bor itu kita bisa kembangkan lagi. Nah, bor itu kan dia fungsinya itu kan kayak apa namanya? Dia tuh bisa muter gitu ya. Nah, mungkin potensial produknya selain dia itu bisa membuat lubang, tetapi dia juga bisa dipakai untuk apa tuh namanya? Yang sekarang itu dia mixer. Mixer. Iya. Ada orang-orang. Iya, bisa buat ngaduk chat, terus bisa buat apa lagi? Nah, tadi bisa untuk ngaduk chat gitu ya, bisa untuk apa namanya, mungkin buat kue gitu ya, kita nggak tahu. Itu yang dimaksud dengan potential product. Dari produk yang sudah ada itu masih bisa dikembangkan lagi untuk menjadi satu produk yang lain gitu ya. Nah, sama dengan jasa sebenarnya ya. Kayak misalnya jasa apa ya? Apa yang enak ya? Apa namanya, refleksi gitu ya. Jadi kan core benefitnya apa sih yang dijual oleh jasa refleksi itu? Jadi kan core benefitnya setelah kalau kita tuh badan kita yang tadinya pegel-pegel gitu ya, itu menjadi lebih segar gitu ya. Nah, itu kan supaya dari tadinya pegel-pegel jadi lebih segar itu kan macam-macam ya. Bisa kita minum jamu, bisa kita tadi pijat atau refleksi gitu ya, bisa kita pakai yang alat pijat atau macam-macam gitu ya. Tapi core benefitnya itu adalah sama. Jadi orang yang tadinya badannya pegel-pegel, kemudian jadi badannya lebih segar. Nah, dari core benefit ini kita bisa kembangkan menjadi basic product. Ya, kalau misalnya keahlian kita adalah pijat gitu ya atau refleksi, maka basic produknya adalah pijat refleksi gitu ya. Nah, expected produknya apa? Oh, berarti kalau orang setelah dia pijat refleksi yang diharapkan apa? Nah, di situ kan kita bisa list yang tadinya apa namanya, badannya itu pegel-pegel, itu dia bisa merasa lebih bugar. Yang tadinya keseleo gitu ya, kemudian bisa sembuh gitu. Yang tadinya mungkin penyakitan, dia jadi lebih sehat gitu kan. Itu expected produknya ya. Nah, kemudian augmented atau jasa tambahannya apa? Misalnya
pijat refleksi kita tambahkan suasananya, jadi tempat duduknya menjadi lebih nyaman, kemudian pakai AC, mungkin pakai musik, mungkin pakai aromaterapi, jadi baunya tuh nyaman, badan kita lebih rileks gitu ya. Nah, dari pijat refleksi ini ada potensial produk yang bisa dikembangkan nggak? Misalnya, potensial produk dari jasa refleksi itu kita bisa jual jamu yang yang jadi atau kita jual minuman yang setelah orang itu pijat refleksi, mereka pingin lebih segar lagi, maka kita di sini potensial produknya kita jual jamu-jamu ramuan tradisional yang bisa membuat orang itu jadi lebih bugar lagi. Nah, ini nih potensial produk yang bisa dikembangkan dari basic produk yang sudah kita buat. Oke, dari situ dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk level of product. Jadi kalau kita ingin mengembangkan suatu produk atau jasa, yang harus kita ingat adalah di sini nih, core benefit-nya ini. Ya, apa sih manfaat utamanya dan apakah ada yang bisa menggantikan enggak? Ya. Nah, kalau ada yang bisa menggantikan, maka kita harus mencari basic produknya yang memang lebih yang lebih superior daripada produk yang bisa menggantikan tersebut. Ya, baru di sini kita bisa bersaing nih. Kalau basic produknya itu bisa mengalahkan produk-produk lain yang bisa menggantikan untuk bisa menyelesaikan masalah di core benefit ini. Saya ngomongnya terlalu cepat nggak ya? Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan dulu dari level of product ini? Ada? Tidak ada? Jelas? Tidak jelas atau udah pada tidur lagi? Masih jelas ya? Oke. Sebentar. Saya lupa nih. Saya udah pernah ngasih ini belum ya tentang ini value proposition. Bagaimana kita menawarkan suatu produk atau jasa kepada konsumen supaya dia punya namanya competitive advantage atau keunggulan bersaing. Udah pernah belum ya tentang ini? Belum ya? Belum atau udah? Anggap aja belum kali ya. Jadi ini contohnya ini nih ya. Jadi setelah kita tadi membuat produk membuat produk yang akan kita tawarkan gitu ya. Nah, kalau produk itu kan nggak akan mungkin orang beli kalau nggak ada nilainya ya. Nah, sehingga produk tersebut harus kita beri nilai atau yang istilahnya namanya value proposition, penawaran nilai gitu ya. Nah, kita itu bisa pada saat kita memberikan nilai kepada produk itu pasti harus ada harganya gitu ya. Supaya orang itu kita bisa mendapatkan profit itu harus ada harganya. Nah, harga ini kita bisa gabungkan dengan benefitnya atau manfaat yang ingin kita berikan. Ya, nah untuk harga kita bisa bagi 3 nih. Apakah kita mau kasih harga yang mahal atau istilahnya di sini more, gitu ya, harga yang mahal, atau kita pingin kasih harga yang sama dengan pesaing kita, ya atau the same, atau kita pingin kasih harga yang jauh lebih murah daripada pesaing kita atau less di sini, ya. Nah, harga ini kita bisa kombinasikan dengan benefitnya atau istilahnya manfaat apa yang ingin kita berikan kepada konsumen. Ya. Apakah kita ingin berikan di sini benefitnya itu lebih, ya. Lebih itu maksudnya dari segi kualitasnya, dari segi kenyamanannya, atau dari segi inovasinya, atau dari segi banyaknya gitu ya. Itu bisa kita kombinasikan di sini nih benefit, ya. Nah, apakah benefit ini kita ingin berikan yang lebih dibandingkan pesaing yang lain gitu ya, atau istilahnya kita berikan lebih daripada yang diharapkan dari expected product tadi gitu ya, ataukah kita ingin berikan sama gitu, jadi apa yang diharapkan oleh konsumen itu sesuai dengan apa yang kita berikan ya, atau kita ingin kasihnya less gitu ya.
Nah, kalau kita kasihnya lebih rendah daripada tadi expected product gitu ya. Mana sih ini gimana caranya untuk balik lagi ya? Sebentar. Coba saya stop presenting dulu sebentar ya. Ini kok nggak muncul ya? Sebentar. Share content. Kemudian browse, upload. Enggak. Open. Replace. Sebentar. Yes. Resume. Oke, dari sini. Oke, ini tadi kan kita belajar tentang level of product nih, ya. Yang kita harus jual itu kan yang di sini nih, expected product gitu ya. Dari basic product yang kita punya atau jasa yang kita punya, kita harus bisa memenuhi nih expected atau apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, ini kemudian kita tuangkan di sini nih, di benefit ya. Apakah kita ingin kasih benefit yang lebih? Apakah kita ingin kasih benefit yang sama gitu ya, yang sesuai dengan harapan konsumen, atau kita kasih benefit yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaing? Ya. Nah, dari sini kita bisa ada nih namanya ada 5 strategi yang kita bisa pakai. Ya. Kita bisa kasih produk yang harganya mahal, tetapi di situ semua benefit itu kita masukkan, makanya harganya mahal, ya. Ataukah kita bisa kasih harga yang sama dengan pesaing, tetapi tetap kita kasih kualitas yang lebih tinggi, atau kita kasih harga yang murah, gitu ya. Tetapi di sini benefitnya itu tetap lebih. Gitu ya. Atau di sini harganya itu sama dengan harganya murah tetapi benefitnya sama dengan pesaing, atau harganya murah tetapi ya jangan ngomong tentang kualitas gitu ya. Nah, contohnya more for more nih kayak hotel bintang 5 ya. Harganya mahal tetapi di situ semua fasilitas kita bisa dapatkan. Ya. Atau di sini the same for more. Jadi kayak hotel bintang 4. Hotel yang bintang 4 itu fasilitasnya hampir sama dengan hotel bintang 5, tetapi dia harganya lebih murah, gitu ya. Atau istilahnya rata-rata lah, nggak bisa dibilang lebih murah, ya. Atau di sini kita kasih kualitas yang lebih, tetapi harganya murah, ya. Itu contohnya kayak hotel Melati, gitu ya. Tetapi dia tetap kualitasnya bagus, ya. Atau kayak gampangnya kalau more for less itu kayak apa ya? Oke. Kalau penerbangan deh, ya. Kalau penerbangan ini more for more tuh kayak kita naik Garuda, gitu ya. Kalau more for the same itu kayak kita naik Sriwijaya, naik Batik Air, gitu. Merpati emang masih ada ya? Saya nggak tahu tuh Merpati masih ada atau enggak, Mas. Nah, kalau Air Asia itu masuknya yang more for less. Jadi dia kasih kualitas yang yang tinggi, tetapi dia harganya lebih murah. Nah, kalau kita pingin kayak dapat makanan gitu ya, maka kita bisa bayar lebih. Ya, tetapi kalau kita cuman basic doang, pokoknya tiket pesawat doang, kita nggak pilih tempat duduk, kita nggak pilih makan, check in juga check in sendiri gitu, maka dia bisa masuk ke sini nih, more for less. Jadi harganya dia murah, tetapi benefitnya sama gitu ya, maksudnya benefitnya itu tinggi. Ya, karena dia bisa menjamin keamanan, dia bisa menjamin kenyamanan juga gitu ya. Nah, ini more for less. Atau
Atau di sini the same for less. Jadi kualitasnya sama tetapi harganya murah. Ya, itu contohnya kayak apa ya kalau penerbang? Kalau yang more for less ini mungkin kayak apa tuh Lion Air. Ya, the same for less ini tadi Air Asia, gitu ya. Jadi kita bisa benefitnya ini harganya murah, tapi kalau kita mau benefitnya makin tinggi, gitu ya, maka kita pasti harus bayarnya lebih lagi. Gitu ya. Atau di sini less for much less. Jadi emang harganya murah tapi ya kualitasnya murah juga gitu. Ya. Nah, ini contohnya kalau yang paling gampang tuh kayak produk-produk yang import dari Cina. Ya, harganya murah, fungsinya itu mungkin bagus gitu ya, tetapi nggak tahan lama gitu ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah rusak gitu. Jadi kita pasti kalau namanya beli made in China udah mikirnya yang penting bisa dipakai sekarang gitu ya, tapi bukan untuk jangka panjang. Nah ini untuk jasa pun kita bisa pilih ini ya, apakah kita pengen kasih harga mahal tapi fasilitasnya juga banyak, atau harganya sama dengan pesaing tapi fasilitasnya lebih tinggi daripada pesaing, ya, harga yang murah ya tapi benefitnya itu lebih tinggi daripada pesaing, ya. Ini contohnya yang more for less itu tuh yang bagus banget tagline-nya tuh harga kaki 5 rasa bintang 5. Pernah dengar nggak? Harga kaki 5 rasa bintang 5. Ada yang pernah dengar nggak tuh? Tagline-nya seperti itu tuh. Itu more for less. Apa tuh? Kayak gini loh Bu, kafe-kafe di sini kan yang kecil-kecil tapi rasa darinya nggak kalah sama yang berbintang, karena salah satunya mungkin dari chefnya atau kokinya pernah tahu kerja terus buka usaha sendiri tuh. Iya. Bisa memilih ini juga untuk kita bisa melakukan namanya value proposition. Nah, yang paling penting yang di sini nih, yang warnanya orange sama hijau, itu jangan pernah dipilih. Kenapa? Karena kalau kita memilih nih harganya sama, tapi harganya tinggi tapi benefitnya sama dengan pesaing, atau harganya tinggi, yang parah di sini nih. Ya, benefitnya jauh lebih kalah daripada pesaing. Kalau kita pilih yang di sini, ini namanya funeral market atau istilahnya pasar kuburan gitu ya. Kita bunuh diri kalau kita masuk ke dalam value proposition yang ini. Kenapa? Karena pasti kita tidak akan pernah bisa bersaing. Ya, jadi ini yang harus dihindari. Yang kita cari adalah ini nih. Kalau kita ingin membuat penawaran nilai, ya. Nah ini jadi kalau kita ingin membuat value proposition, maka kita harus bisa ini ya untuk membangun ini ya. Jadi sebenarnya apa sih produk yang ingin kita tawarkan gitu ya, atau jasa yang ingin kita tawarkan ya. Nah kemudian kita tambahkan di sini product feature, ini istilahnya manfaat tambahan apa yang bisa kita sediakan ya, atau di sini istilahnya adalah kemampuan dari perusahaan atau kemampuan dari kita untuk kita bisa memberikan jasa kita ya. Nah kemudian dari sini kita harus lihat juga nih, apa sih sebenarnya kebutuhan dasar dari si konsumen ya. Nah kemudian kita gabungkan nih dari kebutuhan dasar dengan apa yang kita bisa berikan, kira-kira apa benefit apa yang bisa kita tawarkan. Nah baru di sini kita bisa menawarkan namanya nilai yang bermanfaat buat konsumen, gitu ya. Jadi ini cara untuk kita membangun value proposition-nya. Nah,
Ada yang pernah lihat ini enggak? Ini gambar apa sih? Pernah tahu nggak nih gambar ini? Gambar bunga. Benar. Jadi ratus bunga. Istilahnya kelopak dari bunganya itu adalah jasanya kita, gitu ya. Nah dari jasa itu ada dibagi dua, ya. Ada namanya fasilitas jasa pendukung, gitu ya. Atau istilahnya dari kita mau jual apa, itu jasanya itu istilahnya manfaat yang kita berikan itu apa, ya. Maka itu akan harus bisa didukung sama istilahnya kegiatannya atau prosesnya, ya. Nah kemudian proses tersebut itu nggak akan bisa jalan kalau nggak ada jasa pendukung. Jadi itu dibagi jadi dua, gitu ya. Jadi istilahnya jasa pendukungnya atau aduh kok ini bahasa Indonesianya nggak bagus ya. Jadi di sini adalah fasilitas yang bisa membuat jasa tersebut terlaksana, gitu ya. Jadi yang harus ada, ya. Nah kemudian yang kedua adalah fasilitas untuk mendukung supaya jasa tersebut itu bisa lebih efektif dalam dia berjalan, gitu ya. Nah kalau istilahnya fasilitas yang mendukung jasa itu ada mulai dari di sini nih, sebentar, mulai dari informasi, gitu ya. Kemudian mulai dia order taking di sini nih, ya. Jadi keramahan, kemudian order taking, gitu ya. Kemudian safekeeping. Ini nih istilahnya nih yang apa istilahnya tuh supplementary service, gitu ya. Nah ini bisa berjalan kalau ya ada informasi yang jelas, gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada orang yang komplain, gitu ya, atau yang nggak ngerti harus melakukan apa, ada namanya consultation atau istilahnya di sini customer service, gitu ya, yang gampangnya. Nah dan supaya ini bisa menghasilkan harus ada di sini nih, ya, payment sama billing. Jadi bagaimana mereka nanti membayar, kemudian bagaimana kita bisa menagih. Nah ini sangat penting nih di dalam jasa. Dan di sini istilahnya yang harus ada exception atau istilahnya hal-hal apa yang kita bisa melakukan pengecualian terhadap pelanggan kita supaya kalau nanti terjadi komplain, ya, atau ternyata jasa kita itu kurang sesuai, ya, maka kita bisa menyesuaikan pemberian jasa kita kepada konsumen. Nah di sini nih exception, gitu ya, istilahnya pengecualian, ya. Nah ini menurut si Lovelock nih, ya, flower of service itu jadi ada tingkatannya. Nah sekarang itu namanya jasa itu sudah nggak terbatas, gitu ya. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, itu sekarang itu jasa itu sudah berkembang sangat pesat, gitu ya. Jadi mulai dari penawaran jasa, kayak dulu itu kan kalau misalnya kita pingin kayak apa ya, spa, gitu ya. Spa itu paling cuman ada massage, ya. Kemudian sama apa sih kalau spa itu massage sama kayak apa ya, udah lama saya nggak ke spa. Lulur. Jadi gitu ya. Nah sekarang itu udah
namanya spa itu bukan cuma itu aja, tapi ada namanya spa untuk persiapan pernikahan gitu ya. Kemudian spa khusus untuk bayi. Ada namanya spa untuk pasangan, couple gitu ya. Ada spa untuk, jadi sekarang itu jenis jasanya itu sudah kita bisa kita bisa melakukan inovasi yang berbeda untuk penawaran jasanya ya. Nah, kemudian juga sekarang itu juga terjadi inovasi untuk namanya interaksi dengan konsumen, ya. Jadi kalau dulu itu harus ada orang, gitu ya. Tapi sekarang itu interaksinya itu bisa pakai telepon, bisa pakai chat, bisa pakai email, bisa pakai apalagi tuh Skype, bisa pakai sekarang nih Teams, bisa pakai macam-macam. Ya, jadi cara kita berinteraksi dengan konsumen kita itu juga sekarang itu sudah sangat berkembang, ya. Kemudian juga adanya value system, ya. Jadi namanya sistem pembayaran, gitu ya. Itu bukan cuma pakai cash doang, ya. Bukan cuma pakai debit doang, bukan cuma pakai kredit doang, gitu ya. Tadi kayak Shopee itu ada namanya bisa bayar di belakang, gitu ya. Jadi istilahnya pembayarannya itu nanti bisa dilakukan setelah 7 hari, gitu ya. Kemudian sekarang bahkan dengan adanya cryptocurrency ini, orang itu bayar itu bukan cuman pakai uang fiat istilahnya, kalau uang kayak dolar, rupiah itu namanya uang fiat gitu ya. Tapi sekarang bisa pakai uang kripto. Ya, apalagi sekarang lagi model Doge gitu ya, model macam-macam tuh. Jadi sekarang itu dengan adanya cryptocurrency ini juga mungkin nanti akan payment systemnya itu akan berubah gitu ya. Pakai bukan cuma pakai uang fiat tapi nanti juga bisa pakai cryptocurrency gitu ya. Kemudian juga alatnya bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, bisa pakai Line Pay, bisa pakai Apple Pay, bisa pakai PayPay gitu ya. Jadi cara untuk pembayarannya itu juga sekarang udah value sistemnya itu juga sudah mulai berubah, inovasinya itu sudah berubah banyak, ya. Kemudian sistem delivery-nya itu juga banyak berubah, gitu ya. Jadi kalau dulu kayak contohnya IKEA deh, ya, yang kita itu bisa bisa membangun kayak satu kamar sendiri gitu ya, mulai dari tempat tidurnya, mejanya gitu ya. Kita nggak perlu pakai sistem pengiriman yang mobil yang gede gitu ya, tapi kita bisa semuanya dalam bentuk box yang lebih ringkas gitu ya. Tapi memang kita harus merakit sendiri. Nah, kalau kita nggak bisa merakitnya, nah kita bisa minta jasa dari IKEA, tapi kita harus bayar lagi. Jadi itu cara untuk istilahnya delivery produknya itu juga berubah, ya. Nah, kenapa ini bisa berubah? Karena ini nih, sekarang teknologi ICT, Information, Communication and Technological, ini sekarang sudah berubah sangat besar gitu ya. Jadi mungkin sekarang itu bumi manusia cuma bisa hidup di bumi doang gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu ya, mungkin dengan adanya ini SpaceX ini nanti akan ada kehidupan di Mars gitu. Jadi nanti kita bisa jalan-jalan kemana? Oh, saya mau ke Mars gitu ya. Jadi bukan cuma jalan-jalan ke Taiwan, ke Eropa lagi gitu ya. Sekarang kita bisa jalan-jalan sampai ke Mars gitu. Nah, ini inovasi produk dan jasa yang sekarang sudah berkembang gitu ya. Jadi kalau sekarang kita masih sibuk dengan dengan teknologi yang ada di depan mata gitu ya, teknologi yang sekarang jauh berkembang itu sudah sangat sudah sangat jauh gitu ya. Kayak contohnya ini yang kemarin pada ngikutin nggak sih yang Elon Musk itu dia nge-tweet tentang monyet, dia bisa main game hanya dengan menggunakan pikirannya dia aja, gitu ya. Jadi ini nanti istilahnya apa sih, saya lupa. Pokoknya pakai neural gitu ya.
Jadi yang dia kembangkan itu adalah dia pasang chip di brainnya si monyet ini sehingga dia bisa membaca apa yang diinginkan oleh monyetnya. Nah ini nanti akan dikembangkan sehingga orang yang tadinya lumpuh gitu ya, dia akan bisa melaksanakan fungsi tubuhnya lagi secara normal. Itu nanti perkembangannya gitu ya. Mungkin nanti akan ada namanya Robocop gitu ya. Itu mungkin akan benar-benar bisa terjadi gitu. Tapi kita nggak tahu itu berapa tahun lagi ya. Nah tapi ini perkembangan yang sekarang sudah sangat maju ya. Kayak contohnya ini sekarang di Indonesia itu sudah banyak berkembang kayak di perikanan gitu ya. Orang punya tambak, itu kan tiap kali kalau namanya tambak itu kan kita harus perhatikan suhunya, apakah airnya itu dia cukup nggak suhu airnya, kemudian apakah airnya itu terkontaminasi atau enggak, kemudian berapa banyak pakan ikan yang harus kita kasih gitu kan. Nah sekarang udah ada software yang bisa mengatur itu semua, yang bisa ngelihat oh ini ngasih makannya kebanyakan atau ngasih makan ikannya kurang gitu ya. Oh ini ternyata airnya ini suhunya berubah, sudah terlalu panas atau terlalu dingin, sehingga itu semua sekarang bisa diatur dengan menggunakan teknologi ya. Sehingga sekarang itu banyak tambak-tambak yang sudah jadi tambak ikan yang modern yang menggunakan teknologi untuk mereka bisa memproduksi lebih lagi gitu ya. Nah kalau di bidang jasa ini mungkin sudah lebih masif lagi gitu ya. Kayak kayak orang itu punya bisnis, dia itu kan harus buat laporan keuangan. Ya, nah mungkin sekarang dengan adanya teknologi informasi gitu ya, yang menjual software, kita cuma tinggal masukin aja transaksinya, nanti dia yang akan buat semua laporan keuangannya. Dan mungkin nanti dalam 10 tahun akuntan udah nggak dibutuhkan lagi karena semua bisa digantikan oleh software atau mesin. Ya, nah. Ini inovasi dalam produk dan jasa yang sekarang itu udah istilahnya sudah sangat maju, ya. Nah ini, jadi kalau namanya kita punya jasa, kita harus membuat produk yang kita buat itu, ya, untuk kita bisa mempositioningkan produk itu, maka kita harus ngelihat di sini nih, apa sih benefit yang akan kita berikan, gitu ya? Apakah alternatif istilahnya kita harus berpikir ada produk yang bisa menggantikan produk kita nggak? Ya, nah kalau semakin banyak produk yang substitusi atau produk yang bisa menggantikan produk yang kita tawarkan, maka kita harus menutup gap itu sehingga orang itu nggak bisa lari dari produk kita. Ya, nah ini yang dilakukan kalau zaman dulu. Sekarang masih suka pada pakai printer nggak sih? Printer masih ada yang pakai nggak? Saya sejak di Taiwan nggak punya printer soalnya, jadi nggak pernah pakai lagi printer. Contoh yang paling gampang kayak printer, gitu ya. Nah printer itu supaya orang itu nggak melari ke yang lain, maka printernya itu dijual murah. Tetapi cartridge-nya atau isinya itu dijual mahal. Ya, kenapa? Karena yang orang akan sering membeli itu bukan printernya, tetapi cartridge-nya. Ya, atau istilahnya refill-nya itu yang untuk bisa menggantikan isinya. Nah, itu yang sekarang dilakukan kayak HP gitu ya, HP. Kalau HP itu dia lihat produknya, dia bisa mendeteksi apakah tintanya itu tinta asli atau tidak. Dan biasanya kalau tintanya nggak asli itu entah dia buat apa gitu ya di dalam sistemnya, sebentar aja tintanya bisa bocor. Nah ini nih cara-cara yang pernah dilakukan oleh perusahaan untuk bisa menutup sehingga orang itu nggak bisa lari ke produk substitusinya, gitu ya. Nah
Kemudian kita juga harus lihat siapa sih segmen yang kita bidik gitu ya, atau yang kita targetkan ya. Jadi pada saat kita membuat product positioning itu kita harus perhatikan kayak segmennya. Kayak contohnya nih yang bagus banget dilakukan oleh Elang Group gitu ya, Wings yang minyak kayu putih caplang. Pernah tahu nggak? Jadi dia itu buat tagline-nya itu yang minyak kayu putih itu untuk anak kok coba-coba. Jadi itu sebenarnya produknya itu untuk anaknya, tetapi segmennya itu adalah ibu-ibu rumah tangga yang yang sangat memperhatikan anaknya, yang sangat sayang sama anaknya, sehingga dia pakai tagline itu supaya orang itu yakin, gitu ya, bahwa ini produk yang paling bagus, ya. Kemudian juga supaya kita bisa membuat service positioning yang baik, maka kita harus perhatikan apa sih yang membedakan produk atau jasa kita dibandingkan dengan pesaing. Nah ini nih yang harus ditekankan ya, supaya kita bisa membuat positioning yang semakin baik untuk konsumen. Oke, dari sini dulu mungkin ada yang mau ditanya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apa yang ingin kita tawarkan, maka ini yang langkah-langkahnya, ya. Jadi konsepnya kita harus buat dulu. Setelah itu kita buat paket-paket, ya, untuk kita bisa menawarkan jasanya. Kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan konsumennya, ya. Dan yang terakhir, kalau kita sudah membuat positioning, ya, maka kita harus terus menjaga supaya image yang kita tawarkan itu memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, ya. Atau di sini istilahnya total service offering. Itu yang penting. Jadi ini Anda bisa baca sendiri gitu ya, tentang brand equity ya. Kemudian ini inovasi produk jasa gitu ya. Ini kayaknya bisa ini harusnya sih sudah dibahas pada saat Anda belajar tentang pemasaran ya. Manajemen pemasaran. Nah, ini yang paling penting nih, pricing strategi, ya. Jadi kalau namanya satu-satunya marketing mix tools. Jadi marketing mix itu kita bilang tools atau alat gitu ya. Product, price, place, promotion, people, process, physical evidence gitu ya. Itu kita bilang tools, ya. Istilahnya alat gitu ya. Nah, salah satu alat di dalam 7P itu yang satu-satunya yang mendatangkan yang bisa mendatangkan keuntungan buat perusahaan ini cuma pricing doang. Ya, yang lain itu semuanya istilahnya pendukung, tetapi yang sebenarnya yang paling penting adalah di sini nih, pricing strategi. Karena ini yang istilahnya yang membuat apakah orang itu akan mengeluarkan uang atau tidak. Gitu ya. Sehingga akhirnya apa yang sudah kita lakukan itu bisa terbayar, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan pricing strategy. Nah, pada saat kita membuat pricing atau menetapkan harga, gitu ya, kita bisa menetapkan harga berdasarkan tiga hal nih, ya. Yang pertama cost base atau berdasarkan berapa biaya yang kita keluarkan. Jadi misalnya nih, kita mau jual apa ya? Mau jual jasa pijat lah, jasa apa tuh namanya, refleksi gitu ya. Kita hitung cost-nya. Berarti kalau cost saya kalau misalnya saya mau kasih pijat refleksi, yang pertama pasti tenaga saya hargain misalnya berapa, 1 menitnya misalnya 100 NT gitu ya. Berarti kalau misalnya saya 10 menit berarti 1000 NT gitu ya. Nah itu cost
Jadi kita menghitung berdasarkan biaya yang kita keluarkan. Atau gampangnya kayak misalnya kita jualan apa ya yang enak ya? Jualan kue lah, apa ya, risoles misalnya ya. Kalau berdasarkan cost itu berarti berapa biaya yang kita keluarkan untuk membuat risoles tersebut. Ya, kemudian kita tambahkan dengan saya mau untungnya berapa persen, 10%, 20%, 50%, 100%, gitu ya. Itu berdasarkan cost. Ya. Atau yang kedua berdasarkan competition. Jadi kita melihat harga yang kita buat itu kita buat berdasarkan kita lihat pesaing kita. Jadi misalnya kalau saya jual jasa refleksi gitu ya. Oh, kalau pesaing saya tuh biasanya jual 10 menit cuma 500 NT. Oh, berarti saya nggak bisa nih kasih harga 1.000. Berarti saya kalau pesaing kasih harga 500 kan saya lebih baik daripada pesaing saya kasih harga 600 gitu. Itu competition. Jadi kita lihat pesaing kita menetapkan harganya berapa. Nah, kemudian kita tetapkan apakah harga kita sama dengan pesaing, apakah kita kasih harga yang lebih tinggi daripada pesaing ataukah lebih murah daripada pesaing. Ya, itu cara yang kedua. Ya, atau cara yang ketiga bahwa kita menetapkan harga sesuai dengan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan, gitu ya. Kayak contohnya, kenapa kok pesawat itu menjual bisnis kelas, padahal kan sama-sama gerbongnya, ya, itu kan sama-sama akan sampai misalnya dari Jakarta ke mana ya, ke Surabaya misalnya, ya. Sama-sama dari Jakarta ke Surabaya, pesawatnya juga sama gitu ya, berangkatnya waktunya sama, sampainya waktunya sama gitu ya. Tetapi ada yang dianggap lebih bernilai. Jadi ada orang yang penting gue nyampe gitu ya. Tapi ada orang yang saya nih butuh kenyamanan lebih, saya butuh tempat duduk yang lebih lega, yang lebih nyaman, saya butuh pelayanan yang lebih maksimal. Nah, itu yang dianggap value. Maka kenapa kok business class harganya bisa 2 kali daripada economy class? Ya, karena dianggap bahwa pelayanan yang diberikan itu sungguh bernilai buat konsumen yang membeli produk tersebut. Ya, jadi ini pricing strategi ini ada 3. Ya, apakah kita ingin berdasarkan biaya produksinya? Ataukah kita pingin lihat dari pesaing kita itu netapin harganya gimana, ya? Atau yang terakhir nih, kita mencari apa yang dianggap bernilai oleh konsumen kita, ya. Oke, nah ini strategi harganya, ya. Kita bisa berdasarkan markup pricing. Jadi kalau markup tuh maksudnya dari harga produksinya, kemudian kita tetapkan gitu ya. Misalnya harganya kita jual 3 kali dari harga produksi 4 kali gitu ya. Jadi ditetapkan sesuai dengan berapa prosentasenya gitu ya. Atau yang terakhir yang kedua itu berdasarkan cost plus pricing. Jadi kita menetapkan targetnya berapa. Ya, jadi saya pokoknya harus bisa balik modal misalnya dalam 1 kali penjualan gitu ya. Maka target saya adalah balik modal nih. Berarti kalau saya jual barang saya paling tidak harus untungnya 100%. Ya. Jadi kalau target ini kita menentukan berapa yang ingin kita capai. Kalau markup itu jadi berdasarkan prosentasenya. Kita mau untungnya berapa persen. Ya. Nah, yang kedua itu tadi berdasarkan pesaing, ya. Nah, pesaing itu atau bisa kita bilang namanya kondisi pasar. Gitu ya. Kalau kita menetapkan harga berdasarkan pesaing atau berdasarkan kondisi pasar, kita bisa namanya lihat floor pricingnya. Floor itu kan lantai gitu ya. Jadi harga dasarnya. Jadi misalnya kita lihat, kalau rata-rata tuh orang jual telur itu harga 1 kilonya misalnya berapa ya? 15.000 misalnya. Ya, berarti kalau 15.000 tuh nggak ada merek. Kalau saya kan ada merek, berarti saya jual lebih mahal daripada harga pasar. Itu yang maksudnya floor pricing. Jadi kita cari harga yang paling murahnya, ya. Kemudian kita tetapkan kita harganya mau berapa.
Atau di sini nih market penetration pricing. Jadi harga penetrasi itu masuk ke dalam pasar gitu ya. Jadi maksudnya market penetration pricing itu ada dua yang kita bisa lakukan ya. Kita bisa menetapkan pada saat awal kita menawarkan produk, kita bisa menawarkan harga yang murah dulu ya, supaya orang itu beli. Nah, setelah orang itu merasakan, wah ternyata produknya bagus, baru pelan-pelan kita naikin tuh harganya. Ya, jadi itu strategi yang pertama kalau kita mau masuk ke dalam pasar yang baru atau harga penetrasi. Ya. Atau yang kedua, kita menetapkan harga yang mahal dulu ya, supaya supaya kita bisa dapat keuntungan maksimal dulu. Setelah itu pelan-pelan kita turunkan harganya. Ya, itu market penetration pricing ada dua. Ya, apakah kita ingin menetapkan awalnya harga murah dulu, setelah itu baru pelan-pelan kita tingkatkan harganya, atau kita tetapkan harga yang mahal dulu supaya modal kita balik, gitu ya, baru pelan-pelan kita turunkan harganya. Ya, itu cara yang kedua. Atau yang ketiga, parity pricing atau istilahnya going rate pricing. Jadi di sini atau penentuan harga paritas itu maksudnya membandingkan dengan situasi. Ya, jadi contohnya kayak tiket pesawat. Ya, tiket pesawat itu kalau pas lagi low season sama high season itu harganya beda. Ya, jadi kalau misalnya ini lagi jarang nih orang yang mau naik pesawat, maka kita kasih harga yang murah. Ya, tapi begitu ternyata kok sekarang nih lagi banyak orang mudik, maka kita kasih harga yang mahal. Itu yang maksudnya harga paritas. Jadi atau istilahnya going rate pricing. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pasarnya itu seperti apa. Ya. Atau ini kita menentukan harga premium. Jadi pokoknya saya kalau jual pasti harga jualnya tuh paling mahal dibandingkan dengan pesaing. Kenapa? Karena memang saya menawarkan kualitas yang paling tinggi. Ya. Itu atau di sini price leadership pricing. Jadi maksudnya price leadership pricing itu adalah kita menetapkan, jadi misalnya nih kita punya toko kelontong gitu ya. Kemudian kita tahu toko kelontong kita tuh yang paling banyak dicari sama orang itu misalnya minyak goreng. Gitu ya. Nah, kemudian kita tetapkan nih, oke, untuk minyak goreng saya akan kasih promosi. Misalnya untuk bulan ini harga minyak gorengnya itu kalau dibandingkan dengan toko-toko yang lain saya jual lebih murah. Ya. Tapi untuk tujuannya adalah supaya orang itu datang beli minyak goreng ya di toko saya, tetapi saya akan pajang tuh produk-produk yang lain. Sehingga orang begitu ngelihat datang ke toko kelontong saya, dia nggak cuma beli minyak goreng, tapi dia beli yang lain yang kita sudah pajang tuh produk-produknya. Ya, nah itu namanya price leadership pricing. Jadi kita cari produk yang paling banyak dicari oleh orang, kita cari harga yang murah supaya orang itu datang. Tapi setelah kita juga menawarkan produk-produk yang lain yang mungkin harganya sama atau lebih mahal sebenarnya, tapi kita tahu kalau contohnya orang datang nggak mungkin dia cuma beli minyak goreng doang. Misalnya ke Carrefour gitu ya, wah harga minyak goreng lagi murah, kita datang ke Carrefour, kita nggak mungkin cuma beli minyak goreng, pasti kita akan beli yang lain juga. Ya, nah itu jadi tujuannya supaya promosi orang datang, tetapi membeli produk yang lain. Ya, atau kita juga bisa membuat paket-paket. Ini yang dilakukan oleh kayak Kentucky, McDonald, ya, yang fast food restoran itu biasanya mereka buat harga paket. Jadi kayak paket panas itu yang dia jual dibanding nasi sama ayam goreng, nasi dengan kentang, dengan minuman gitu ya. Jadi kalau kita beli harga paket pasti jauh lebih murah daripada kalau kita beli satuan. Ya. Nah, bundling pricing atau harga paket ini kita juga bisa kita buat untuk kita menjual produk-produk yang nggak laku.
Ya, jadi misalnya orang itu paling kalau misalnya kayak di Kentucky gitu ya, orang itu biasanya kalau beli ayam jarang yang beli misalnya sup, ya. Maka kita bundling tuh, kalau beli ayam dengan sup harganya jadi lebih murah. Jadi dibandingkan kalau kita cuma beli satu ayam satu sup. Tujuannya apa? Supaya penjualan sup di Kentucky ini juga bisa naik. Gitu ya. Jadi kita buat paket-paket, kita kombinasikan nih mana barang yang paling banyak dicari sama orang sama mana barang yang mungkin orang kurang suka, supaya kalau dibundling jadi barang itu juga bisa terjual. Ya. Nah, itu kayak misalnya kita pergi ikut tour promosi gitu ya. Itu kan juga rata-rata kita belinya tuh namanya bundle pricing. Jadi kalau kita beli paket tour itu udah termasuk semuanya. Tiket hotel, kemudian tiket pesawatnya, kemudian tour leadernya, ya. Jadi itu kita buat dalam bentuk paket. Ya. Oke. Dari sini dulu mungkin dari penentuan harga ada yang mau ditanyakan? Udah jam 11. Hai, kebanyakan ngomong. Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan? Kita mesti stop dulu deh dari pricing ini. Ada mungkin yang ingin bertanya? Nggak ada? Masih pada hidup? Masih pada hidup kah? Nggak ada. Tentang ya, apa belum absen, makanya nih saya kaget tahu-tahu udah jam 11, cepet banget. Oke, ada yang mungkin mau ditanyakan? Yang ditanyain absen, gimana sih? Sebentar, saya mah. Kalau bertanya kan supaya tidak sesat di jalan. Sebentar, kita pertemuan yang keempat ya. Oke, saya absen sekarang. Mbak Mika Aselia Asih hadir? Mbak Mika. Mbak Susmiati ada? Mbak Titin Ishari ada? Mbak Ipah Latifah ada? Mbak Ipah? Ada. Mas Gunawan ada? Tadi ada ya harusnya. Mbak Nana Maulina ada? Mbak Nana? Mbak Nana? Adakah? Mbak Nana nggak muncul ya? Oke, Mbak Titi Wulandari ada, Mbak Herpianti ada, Mbak Ike Septiana ada? Mbak Ike. Mbak Diah Rahmawati ada? Mbak Diah? Mbak Diah? Mbak Apriani ada, Mbak Eva Ardita ada? Mbak Eva? Mbak Eva? Belum tahu ya. Mbak Nyai Sumayati ada, Mbak Paijah Puspita? Mbak Paijah? Mbak Ratih Dwi Safitri ada? Mbak Ratih? Mbak Siti Kumaidah ada? Mbak Nur Anissa ada? Mbak Tusirah ada? Mas Sainul Aryardani ada? Mas Muhammad Nur Hadi ada? Mas Endar Aji Atmoko ada? Mbak Agus Susianti ada? Oke, Mbak Nana Maulina nih ada yang tahu nggak ya? Mbak Nana Maulina sama Mbak Eva Ardita, ada yang tahu kah? Apa tuh? Yang mana Mbak Nana sama Mbak Nana? Oke, kalau Mbak Eva ada ya? Oh nggak ada. Oke, berarti hari ini yang absen Mbak Eva ya. Oke, kalau begitu. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, saya sudahi dulu pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Selamat siang dan selamat beraktivitas lagi. Dadah. Yuk, terima kasih. Bye-bye.